Salam Patunggilan. Bapak Ibu, warga GKJW Jemaat Tunjung Sekar yang terkasih, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan perkenannya, kita kembali bisa mengadakan ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Meskipun kali ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing secara online, tetapi itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita karena kasih dan pertolongan Tuhan memang nyata atas diri kita masing-masing. Pada ibadah kali ini patutlah kita juga mengucap syukur dan bersukacita karena saat ini kita akan melaksanakan ibadah syukur Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh, di mana tema yang diangkat kali ini adalah Pisungsungku iku wujute saos syukurku marang Gusti Allah. Segenap majelis jemaat GKJW Jemaat Tunjung Sekar mengajak seluruh warga untuk bersukacita menyambut ibadah syukur Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020 ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tepat pada hari ini, tanggal 28 Juni, kita GKJW Jemaat Tunjung Sekar khususnya juga memasuki bulan keluarga GKJW, di mana tema yang akan diangkat adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Pelaksanaan bulan keluarga GKJW tahun 2020 dimulai pada tanggal 28 Juni sampai 26 Juli 2020. Oleh karena itu, kita juga akan membawakan dalam doa bersama-sama dalam ibadah kali ini mengenai pelaksanaan bulan keluarga ini, sekaligus untuk menandai bahwa bulan keluarga GKJW telah dimulai. Dan selain itu pula, di dalam ibadah ini juga akan dinaikkan doa syukur untuk Yayasan Kesehatan GKJW. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk bersama-sama masuk dalam ibadah. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan bersama-sama KPJ nomor 164, Kelawan Bunga Muji. Kelawan bunga muji ngon ngaturke isungsung pring Gusti nadyan sepele piro kajuane Gusti mirsani kalawan bekti aku suka pengen bisa tansah males katresnane Pangeran Allah. Warga Jemaat GKJW Tunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah kita saat ini, kita juga akan bersama-sama menghayati rasa syukur kita kepada Tuhan melalui Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020 ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan dengan masing-masing memberikan pengakuan demikian. Sesungguhnya pokok pertolongan kami
berasal di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Terimalah salam. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu sukacita kita saat ini, mari kita menaikkan rasa syukur kita dengan mengucapkan litani yang sudah disiapkan. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan diberkati dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Aku bersukacita dan bersukaria dan bermasmur bagi namanya. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Berbahagialah semua orang yang beriman padanya. Mari kita pujikan NKB nomor 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sukacita kita saat ini, marilah kita juga melihat kembali perjalanan hidup kita masing-masing. Kita menyadari bahwa ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Untuk itu, mari kita datang di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami para anak-anak-Mu datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Namun demikian ya Tuhan,
jika kami kembali melihat perjalanan hidup kami masing-masing, kami sungguh mengakui betapa kami adalah anak-anak-Mu yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, justru seringkali kami merespon dalam sikap batin dan perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi berkat Tuhan itu justru seringkali kami abaikan, bahkan kami salah gunakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Begitu juga di dalam perjumpaan kami dengan sesama, kami seringkali juga tidak mampu merespon kasih Tuhan itu dengan berbagi dengan sesama kami. Karena kami masih terlalu sibuk untuk memperhatikan kepentingan kami masing-masing. Sungguh kehidupan kami menciderai hati Tuhan. Untuk itu kami yang datang kepadamu saat ini, kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami, kekurang sempurnaan kami di dalam merespon kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tahirkanlah kami Tuhan, dan mampukanlah kami untuk berjalan dalam jalan pertobatan. Sehingga dari hari ke hari yang kami lalui ke depan, kami semakin dapat bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat melakukan pertobatan kami dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Kepada kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang Maha Kasih itu juga menyatakan pengampunannya kepada kita. Untuk itu saya mengundang warga jemaat untuk berdiri. Kita terima berita anugerah yang diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 29. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Demikianlah berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, serta merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika sebentar kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, terlebih Tuhan memampukan di dalam kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu pula kiranya pada kesempatan saat ini, di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan jauhkan kami dari hal-hal yang dapat membuat kami tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Ibu Pendeta Retnosari yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang beliau sampaikan semuanya adalah berasal dari Tuhan semata.
Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 19 sampai dengan 19. Yang demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 57, bait yang kedua. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucap kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah merupakan minggu yang kita nanti-nantikan, di mana kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan kita yang pertama di tahun 2020 ini. Nah, tema yang kita angkat pada saat ini adalah pisungsungku iku wujuding saos syukurku marang Gusti Allah. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, persembahanku itu wujud rasa syukurku kepada Tuhan. Nah, tentu bahwa di dalam mempersembahkan itu bukan hanya sekedar persoalan berapa rupiah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab di dalam persembahan itu juga menyangkut sikap batin kita yang terlahir dalam perilaku yang kita lakukan. Nah, itu sebabnya bahwa pisungsungku iku wujuding saos syukurku marang Gusti Allah. Nah, seperti apa itu? Mari kita bersama-sama menelaah dalam perikop yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu tentang ke-10 orang kusta yang mendapatkan kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Diceritakan dalam perikop kita ini Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan di tengah-tengah perjalanan itu ada 10 orang kusta menemui Yesus. Dan ketika menemui itu mereka berdiri jauh-jauh. Tidak di dekat Yesus. Mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap dalam tradisi orang Israel pada waktu itu adalah sebagai penyakit yang najis. Najis di hadapan Tuhan Allah, juga najis di hadapan sesamanya. Itu sebabnya siapapun yang terkena penyakit kusta, maka orang itu dikeluarkan dari komunitas masyarakatnya, diasingkan di suatu tempat, supaya yang lain tidak tertular najis, supaya tidak tertular penyakitnya. Di suatu tempat yang jauh. Dan di tempat yang jauh itu, ya ada beberapa orang begitu yang berkumpul. Sama-sama dijauhkan dari masyarakat. Tidak peduli apakah itu orang Yahudi ataukah orang Samaria. Mereka bersama-sama yang kena sakit kusta itu dikumpulkan di suatu tempat dan mereka bersama-sama dicap oleh masyarakat atau lembaga keagamaannya itu sebagai yang najis. Nah, 10 orang yang sakit kusta itu merasa dirinya tidak layak di hadapan Yesus, sehingga mereka hanya bisa berteriak dari jauh, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi ketentuan, peraturan bahwa untuk bisa dikatakan sembuh atau belum, orang kusta itu harus menjumpai imam di bait Allah. Mereka harus menunjukkan seperti apa kondisinya. Jika para imam itu mengatakan belum sembuh, ya mereka kembali. Tapi kalau para imam itu mengatakan sembuh, maka mereka pun juga harus menjalankan ritual-ritualnya. Mulai dari menyembelih burung, mempersembahkan 2 ekor domba jantan, yang tidak mampu mempersembahkan 1 ekor. Jadi ada peraturan-peraturan ketika mereka yang sakit kusta itu dinyatakan sembuh atau tidak. Dan ketika sembuh juga ada peraturan ritual keagamaan yang harus mereka lakukan sebagai bukti pentahiran atas kenajisan sakit kusta mereka. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus juga mengatakan, "Pergilah kepada imam dan tunjukkanlah dirimu." Nah, di tengah-tengah perjalanan itu mereka melihat diri mereka, ternyata mereka telah menjadi sembuh. Mereka menjadi sembuh ketika mereka mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Bisa saja kan mereka mengatakan, "Nah Guru, saya masih sakit, bagaimana mungkin saya kembali ke imam?" Tapi mereka tidak berkata begitu, tapi melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Nah, menarik dalam percakapan ini adalah dari 10 orang yang sakit kusta itu dan telah menjadi sembuh,
ada satu orang yang berasal dari Samaria, ketika mendapati dirinya telah sembuh itu, lalu kembali memuliakan Allah dengan suara yang nyaring dan tersungkur di kaki Yesus memuliakan Tuhan Allah. Apa yang menarik di sini? Orang Samaria itu adalah orang yang menurut bangsa Yahudi adalah komunitas yang najis. Belum sakit kusta itu. Mereka sudah dikategorikan sebagai sebuah kelompok yang najis. Tetapi ternyata ketika merespon mujizat yang diberikan oleh Yesus itu, justru di sini orang Samaria itulah yang mampu untuk merasakan ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Sehingga dia memutuskan kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah. Sementara 9 orang yang lain itu mereka tidak kembali. Disitulah Yesus lalu berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang ini? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi 10 itu disembuhkan, tetapi yang kembali memuliakan Allah itu hanya 1. Dan itu pun orang Samaria. Nah, mari kita melihat lebih dalam lagi, kenapa orang Samaria itu begitu merespon mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, bagi orang Samaria itu bukan sekedar persoalan disembuhkan dari sakit kusta. Tetapi bagi orang Samaria yang direndahkan oleh orang Yahudi, dikatakan imannya tidak murni itu, dengan pemulihan kesehatannya itu, dia merasakan dia dipulihkan kembali menjadi manusia yang layak. Itu yang menyebabkan dia begitu mensyukuri pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Jadi dia merasakan dipulihkan kembali kemanusiaannya dengan pentahiran yang dilakukan oleh Yesus itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang juga bisa kita lihat di sini adalah bahwa orang Samaria itu yang dianggap tidak layak untuk menerima kerajaan Allah. Tetapi dengan dia menerima kesembuhan dari Yesus itu, bagi orang Samaria itu dia merasakan anugerah, shalom, damai sejahtera dari kerajaan surga itu. Jadi itu kesukacitaan dia, di mana dia mendapatkan karunia kerajaan surga. Yang di mata orang Yahudi itu kamu tidak layak menerima itu. Tetapi itu diberikan oleh Yesus. Sehingga dia merasa sangat bersukacita, sangat bersyukur dan kembali kepada Tuhan dengan memuliakan Allah yang memberikan kepadanya anugerah kerajaan surga itu. Jadi kesembuhan itu hanya sebagian kecil saja sebenarnya. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa melihat bagi orang Yahudi 9 itu, ya dia merasa kerajaan surga itu sudah menjadi miliknya. Sehingga dia merasa tidak perlu untuk mengucap syukur. Tidak perlu kembali karena begitu yakinnya. Padahal justru Yesus mengatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita bersama-sama menghayati hari raya persembahan kita ini dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Bagi kita anak-anak Tuhan, yang pada saat ini kita bersama-sama diajak untuk merayakan hari raya persembahan kita. Untuk apa? Apakah itu hanya sebatas ritual kita bahwa dalam 1 tahun kita mempersembahkan 2 kali hari raya persembahan kita? Tentu bukan sekedar itu. Melalui firman Tuhan ini kita kembali diajak untuk memeriksa sikap batin kita dalam merespon kasih karunia dari Tuhan Allah yang diberikan melalui Tuhan Yesus itu. Bagaimana kita merespon itu? Bahwa kita orang yang berdosa, orang yang seharusnya tidak pantas untuk menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi Tuhan memberikan itu kepada kita. Tuhan memulihkan kembali. Dari kita menjadi orang yang berdosa itu dipulihkan kembali oleh Tuhan untuk ditempatkan menjadi anak-anak Allah. Bukankah yang seperti itu yang membuat kita berkali-kali datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan Allah kita? Maka hari raya persembahan kita ini yang bertemakan pisung songku iku wujuding saos syukurku marang Gusti Allah, mari kita bersama-sama mendalami itu. Apakah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan itu baru sebatas tradisi kita? Ataukah kita juga sudah sampai pada pemahaman sikap batin kita bahwa persembahan kita itu ya itu wujuding saos syukur kita dumateng Gusti Allah. Jika kita sampai pada pengakuan itu bahwa persembahan kita itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Allah, maka kita pasti menjadi anak-anak Tuhan yang kembali kepada Tuhan dengan menghaturkan rasa syukur kemuliaan Tuhan Allah itu. Kita memuliakan Tuhan Allah. Dan itu akan mempengaruhi kita bagaimana kita mempersiapkan persembahan kita, bagaimana kita mempersembahkan persembahan kita. Ini adalah titik balik kita di dalam terus menghayati di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah melalui hari raya persembahan kita kali ini, kita menjadi bagian dari orang-orang yang kembali kepada Tuhan Allah untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena kita telah mendapatkan karunia surgawi, keselamatan dari Tuhan melalui berkat-berkat yang ditaburkan oleh Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Maka iman yang penuh rasa syukur itulah yang akan menguatkan kita untuk terus menjalani kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Dengan kita akan mengucapkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami, karena kami sungguh mengakui bahwa hidup kami ini adalah ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka kami menyerahkan kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, GKJW Jemaat Tunjung Sekar. Di dalam mereka menjalani kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, pendidikannya, Tuhan sertai dengan rahmat-Mu. Sehingga di tengah kesulitan apapun, mereka tetap boleh merasakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit saat ini. Kami mohon Tuhan melawat anak-anak Tuhan itu dan memberikan kuat kuasa kesembuhan. Sehingga saudara-saudara kami ini pun juga boleh mengalami kekuatan dan kesehatannya kembali karena berkat kekuatan yang Tuhan berikan melalui pengobatan yang mereka upayakan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk berbagai kegiatan jemaat-Mu, di mana pada tanggal 28 Juni sampai dengan 26 Juli 2020, kami akan bersama-sama melaksanakan bulan keluarga. Semua kegiatan yang telah disusun, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dalam bulan keluarga ini, kami seluruh warga jemaat GKJW Tunjung Sekar di masing-masing keluarga dapat menghayati peran masing-masing. Tuhan mampukan untuk bersama-sama mengupayakan berjuang mewujudkan keluarga yang lestari, bahkan keluarga yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa, pada saat ini kami juga menghayati tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada Gereja Kristen Jawi Wetan melalui keberadaan Yayasan Kesehatan GKJW. Bapak, pada saat ini Yayasan Kesehatan GKJW melalui unit-unit kesehatan, rumah sakit maupun juga poliklinik, kami serahkan di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya melalui para dokter, perawat, dan juga karyawan medis yang lain,
sehingga unit-unit kesehatan GKJW ini boleh semakin bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan Tuhan mengupayakan kesehatannya. Terlebih pada saat ini bangsa dan negara kami sedang mengalami COVID-19. Sungguh menuntut peranan dari para medis. Untuk itu kami menyerahkan setiap pribadi yang terlibat untuk menangani COVID-19 yang semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada para dokter, perawat, petugas kesehatan, relawan kesehatan. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan kekuatan kesembuhan dari Tuhan. Biarlah Yayasan Kesehatan GKJW ini menjadi berkat bagi masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan setiap unit itu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan gereja Tuhan ini juga dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya roh Tuhan selalu hadir dalam kehidupan jemaat-Mu ini, sehingga jemaat-Mu ini pun juga boleh menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dasar firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita persembahkan persembahan kita, baik itu persembahan petingan yang sudah kita persiapkan hampir 1 bulan penuh, maupun juga persembahan ibadah minggu, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu,
mari kita mengiringi di dalam mempersembahkan persembahan hari raya persembahan kita saat ini dengan KPJ nomor 173 bait yang pertama sampai persembahan kita selesai. Doa turno pisung-sungmu ing papan kang piniji, muga dadi keparengi Gusti minangka pangabektimu, kalawan ati bunga menuhi ing papan kang piniji, muga dadi keparengi Gusti mundhut kembanging atimu, mangyo singirna wasumalangmu kinanti kumiraning atimu, kang warni-warni pindo puspito megar lam-lami ngaturno klawan ikhlas ing ati ing papan kang piniji, muga dadi lanrengane Gusti nampeni pangabektimu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, tidak dengan tangan hampa. Tetapi kami datang di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kami dengan kami membawa persembahan kami. Baik itu persembahan yang sudah kami khususkan dalam persembahan pedingan yang kami kumpulkan dalam 1 bulan, maupun juga persembahan ibadah minggu, ibadah syukur karena terwujudnya hari raya persembahan yang pertama ini kepada Tuhan. Inilah Tuhan, wujud rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kami boleh merasakan Tuhan angkat, Tuhan pulihkan kemanusiaan kami dari orang yang berdosa menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan pulihkan kembali. Semua itu boleh terjadi adalah karena kehendak Tuhan sendiri dalam kehidupan kami yang lemah. Untuk itu kami meyakini bahwa dengan hidup baru yang Tuhan berikan kepada kami itu meyakinkan kami untuk hidup di dalam rahmat Tuhan. Yang setiap saat, setiap hari kami boleh merasakan rahmat Tuhan itu. Baik melalui kesehatan, baik itu melalui kemampuan kami berpikir, baik itu melalui kemampuan di dalam kami bekerja. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan inilah persembahan syukur kami. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami. Ampunilah kami manakala di dalam kami mempersembahkan persembahan syukur kami ini terselip di dalam dosa dan kesalahan kami.
Biarlah persembahan kami ini boleh naik di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang menata layani seluruh persembahan ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat, memberikan kesungguhan, sehingga melalui persembahan ini Tuhan, jemaat-Mu boleh dimampukan untuk terlibat mewujudkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kembalilah di dalam kehidupan saudara masing-masing, mengucap syukurlah selalu di hadapan Tuhan, sebab rahmat-Nya itu mencukupkan kehidupan kita. Mari kita pujikan KPJ nomor 452, bait yang pertama. Kating manakawulo tansah nderek mring Gusti, yiku panutan sanyoto nggih panebus sejati, margining salib ingamba mangun turut mring Allah, babarkan tresno sejati, brejagat tentrem basuki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, undurlah dari ibadah saat ini dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Sang Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan berkat, Yesus Kristus Sang Putra sumber kasih dan keselamatan, serta Roh Kudus sumber kekuatan dan hikmat, kiranya menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala